Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya mungkin saya sapa peserta dulu. Sugeng Enjang Bunda Titik. Ya, selamat pagi Mas Setia Ari Yulianti. Kemudian ada mahasiswa juga, ini namanya mahasiswa Nur Lutfi Marisa, Mbak Nur Lutfi Marisa. Ada juga Bapak Suwardi dari SMK Negeri 3 Kendal. Ini mungkin mitranya alumni kami ya, Bu Fitri. Salam buat Bu Fitrinya, Pak. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam ruang virtual dalam kondisi yang baik, dan kita juga masih tetap bersemangat tentunya ya untuk belajar tentang hal baru mungkin atau tentang hal-hal yang memang relate dengan kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang memang berkaitan dengan perubahan era, yang tentunya kita sebagai pendidik ataupun para calon pendidik diminta atau dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan era ini. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bersama narasumber kita yang cantik, yang namanya Bu Dr. Fenty SAG MPD CHT. Terima kasih Bu sudah berkenan untuk hadir. Ya, sebelumnya kita akan buka acara terlebih dahulu. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Munirah Munawar, SPI MPD, dan juga Ibu Wakil Dekan 1, Bu Mayvita Astri Untari, dan juga Ibu Siti Fitriana, SPD MPD Kons. Terima kasih telah berkenan hadir. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah bergabung dalam ruang virtual, dan juga kepada para peserta webinar 100 Doktor UGRIS Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Desnatalis UGRIS ke-41. Sebelum kita mulai webinar kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kebiasaannya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Sebelum masuk ke acara berikutnya, Bapak, Ibu, dan peserta webinar pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars UGRIS. Mohon untuk bisa duduk tegap.
langkahmu, capailah ciptamu di bawah panji PGRI. Lepaskan semua rintangan, kobarkan selalu semangat pengabdian untuk bangsa dan tanah air. Jadilah sarjana, jadilah cendekia, jutaan rakyat menanti. Ulurkan tanganmu, selamatkanlah bangsamu, berpedoman Pancasila. Universitas PGRI, tempat kami tempat, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Terima kasih. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Mayvita Astri Untari, MPD, sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Mayvita, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber webinar 100 Doktor seri 10 hari ini telah hadir Ibu Dr. Fenty dan moderator Bu Fariha. Terima kasih untuk kerawuhannya hari ini. Yang kami hormati Ketua Panitia Dies Natalis Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan, Koordinator Fakultas Ilmu Pendidikan untuk kegiatan Dies Natalis, Bapak Prasena Arisyanto, Ketua Program Studi di lingkungan FIP beserta Seprodi dan Kaleb, Bapak Ibu dosen FIP yang berkesempatan bergabung segenap panitia webinar 100 Doktor ini, dan kami banggakan seluruh peserta webinar 100 Doktor di lingkungan FIP yang diselenggarakan hari ini. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucap syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bergabung dalam seminar secara virtual pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dari Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang, dan alhamdulillah di FIP ini sudah masuk ke seri 10. Dan tentunya Bapak Ibu juga sudah mirsani untuk jadwal-jadwal berikutnya. Jadi tujuan webinar ini untuk memberikan wawasan, sharing materi dari para pakar yang bermanfaat untuk kita bersama. Untuk tema kali ini tentang pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru untuk memenuhi tuntutan di era digital. Dan kita semua tahu bahwa era digital adalah masa ketika informasi memang mudah dan cepat untuk diperoleh, serta disebarluaskan menggunakan teknologi. Nah, tentunya era digital ini memiliki manfaat dan risiko penggunaannya. Nah, jika digunakan secara tepat, maka memang sangat bermanfaat. Nah, hari ini Bu Fenty akan mengupas tuntas tentang bagaimana guru dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi di era digital ini. Untuk itu, kami mengharap Bapak Ibu, saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, mencermati dan dapat menggali informasi yang bermanfaat dari narasumber kita hari ini, sehingga nanti dapat diterapkan dalam pembelajaran atau sebagai bekal dari teman-teman mahasiswa ini. Selamat berseminar, semoga apa yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Akhirnya, atas izin Bapak Ibu dan teman-teman, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar 100 Doktor series ke-10 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang, saya nyatakan dimulai.
Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk menutup sambutan ini, saya akan memberikan pantun, makan rujak di atas peti, tidak lupa dengan sambalnya. Selamat berwebinar dengan Bu Fenty, semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mei Vita Asri Untari yang ditutup dengan pantun cantiknya ya Bu ya. Jadi pengen makan rujak tapi masih pagi-pagi, daripada kita mulai lebih baik kita belajar dulu saja. Bapak Ibu peserta webinar, perkenalkan saya Farihah Wahyu Lestari yang hari ini akan membersamai Bapak Ibu untuk belajar bersama kurang lebih selama 2 jam ke depan. Izinkan saya sebagai moderator membacakan beberapa peraturan sederhana dalam webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon peserta selama webinar untuk bisa menonaktifkan mikrofon. Kemudian yang kedua, tanya jawab nanti akan dibuka setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Ketika bertanya, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kamera. Jadi biar kami juga bisa kenalan langsung secara virtual, bisa melihat wajahnya juga seperti apa. Kemudian silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Demikian 2 peraturan untuk webinar 100 dokter pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk dan belajar bersama, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi beliau ini adalah salah satu dosen favorit di program studi bimbingan dan konseling dengan senyum manisnya. Ya, dengan senyum manisnya dan rambut indahnya. Perkenalkan, beliau bernama Ibu Dr. Fenty SAG MPD CHT. Jadi meskipun namanya satu kata ya Bu ya, 5 huruf. Satu kata 5 huruf, tapi diperpanjang lagi dengan banyaknya gelar beliau. Luar biasa sekali. Nah, beliau ini memiliki beberapa pengalaman mengajar. Yang pertama, beliau pernah mengajar di STIAB Semaratungga tahun 2007 sampai 2011. Kemudian menjadi dosen pendidikan agama Buddha di Universitas Semarang, dosen pendidikan agama Buddha di STIE BPD Bank Jateng, kemudian sebagai dosen pendidikan agama Buddha Unimar Amni Semarang. Dan saat ini beliau sebagai dosen di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Nah, latar belakang pendidikan beliau ini, Bapak Ibu peserta webinar, beliau menyelesaikan S1-nya di S1 Pendidikan Guru Agama Buddha STIAB Semaratungga Boyolali, dan S2 di program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Semarang. S3-nya baru saja selesai tahun lalu ya Bu ya. Yes. Di Universitas Negeri Malang di program studi bimbingan dan konseling. Nah, kalau untuk latar belakang pendidikan non formalnya banyak sekali ya. Beliau itu juga sebagai terapis, hipnoterapis, certified hipnoterapis. Jadi yang mau diterapi, mau dihipnoterapi bisa menghubungi beliau nantinya. Bahkan ini ada yang menarik nih. Salah satu CV beliau adalah sebagai Quantum Slimming Therapist Certification. Jadi kalau ada yang mau diet di terapi kayak model-modelnya Mbak Dewi Huges itu bisa menghubungi Bu Fenty. Ini terbukti dari beliau yang bisa menjaga tubuhnya. ideal. Ya betul sekali. Nanti mungkin saya menjadi pasiennya juga ya. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu peserta. Mohon maaf. Mari kita sama-sama sambut narasumber kita untuk menyampaikan materi terkait dengan pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru untuk memenuhi tuntutan di era digital. Karena pada saat ini, apalagi kurang lebih 2 tahun ini, memang kita benar-benar dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa melek teknologi, dan bisa memanfaatkan teknologi itu
dengan bijak, karena jangan sampai seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1 tadi, bahwa ketika kita menggunakan media digital, ini bisa menjadi sesuatu hal yang menguntungkan ketika kita memang bisa menggunakannya dengan baik, tetapi juga bisa menjadi sebuah bumerang kalau kita tidak bisa menggunakannya secara bijaksana. Nah, mari sama-sama kita sambut dengan berbahagia dan semangat untuk belajar Ibu Dr. Fenty SAG MPD CHT. Monggo Bu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Farika. Iya, sebelumnya yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Muniroh Anwar, SPI MPD, yang saya hormati pula Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Mevita Asri Untari, MPD, dan Wakil Dekan 2, Ibu Siti Fitriana, SPD, MPD Kons. Bapak, Ibu pejabat struktural, Bapak, Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang yang saya hormati pula, dan peserta webinar dimanapun berada yang saya banggakan. Salam cinta dari kampus UGRIS. Oke. Pagi hari ini saya sama Bu Farika tentunya penuh berkah ya. Tapi alangkah indahnya keberkahan ini saya juga ingin menyapa dengan salam semua ini kayak sepertinya banyak dari lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentunya pagi hari ini keberkahan dan Bu Farika, kita ketemu secara virtual dalam rangka ya bersama-sama untuk belajar begitu ya. Karena dalam hidup ini adalah semua proses hidup adalah belajar gitu. Kali ini di dalam rangkaian Disnatalis UGRIS ke-41 saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, kali ini kita mau belajar bersama tentang pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru. Bapak Ibu guru di sini nanti juga untuk semua ya, baik itu guru mapel, guru pendidikan agama, guru BK, atau bahkan guru PAUD ya. Silahkan nanti kita boleh belajar bersama. Nah, ini untuk memenuhi tuntutan di era digital. Kata-kata dituntut, ini latar belakangnya, hidup adalah perubahan. Nah, kita sebagai individu, sebagai manusia, apapun profesinya, hendaknya mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, kita akan ketahui bahwa perubahan yang seperti apa yang akan membuat kita menjadi sosok guru gitu ya. Nah, ini ada kompetensi guru, baik itu mapel maupun guru BK. Nanti bagian mana yang membedakan, nanti kita akan pelajari bersama. Ada 4 kompetensi yang tentunya perlu kita kembangkan, perlu kita terus tanam di dalam diri. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, ini untuk guru-guru mapel, atau layanan bagi para guru BK. Kemudian ada kompetensi kepribadian, seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membentuk kepribadian guru. Di sini mencerminkan perilaku, akhlak mulia, kearifan, dan kebijaksanaan.
sehingga kita bisa menjadi teladan bagi siswa. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi sosial. Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Nah, yang keempat, di sini ada kompetensi profesional. Seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki, dihayati, dan diaktualisasikan oleh guru. Nah, dari keempat ini yang membedakan hanya di poin kompetensi profesional. Di mana kata-kata kompetensi profesional ini saya akan sampaikan pastinya disesuaikan dengan keilmuan dari Bapak Ibu yang pertama kali, misalnya kalau guru BK nih, kompetensi dari profesionalnya ini pastikan berdasarkan disiplin ilmu dari keprofesionalan Bapak Ibu. Saya kasih contoh untuk guru BK dulu. Guru BK itu mampu menguasai konsep dan praksis asesmen konseli. Kemudian menguasai kerangka teoritik dan praktik bimbingan dan konseling, merancang program BK, kemudian mengimplementasikan program BKP, menilai proses dan hasil kegiatan BK, bimbingan dan konseling, gitu ya, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan yang terakhir menguasai konsep dan praksis penelitian BK. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu guru mapel, guru PAUD, gitu ya, atau guru di sini ada yang join juga dari PGSD, begitu. Silahkan mari kita bersama-sama mengembangkan kompetensi profesional ini berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Oke, dari 4 gambaran ini kita akan bersama-sama membutuhkan ya, atau bahkan salah satu di antara ini kita harus memilikinya. Tapi memang tidak secara urut, boleh diacak, boleh. Jadi tantangan abad 21 ini kita perlu memiliki kecakapan hidup abad 21. Wah. Apa saja? Yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learn to live together. Nah, artinya yang pertama kita ini ya tentunya belajar dari teori ya, kemudian praktik, dan terusnya memperoleh hasil dari belajar. Produk akhirnya dari proses belajar yaitu hidup bersama. Ya, kebersamaan. To live together gitu ya. Nah, saya akan sampaikan bahwa semua negara berkembang ini menggunakan acuan ini ya dari UNESCO. Kita coba cek satu persatu apa saja yang perlu kita miliki gitu ya, kecakapan hidup abad 21 ini. Yang pertama, keterampilan pelajar dan inovasi. Bagaimana berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian kita kreatif dan inovatif, komunikasi, dan mampu berkolaborasi. Saya selalu mengingat ini Bu Farika, pesan kata-kata Prof. Sugeng. Pembelajaran seorang guru itu paikem gembrot edan. Ini berdasi sama berjas. Silahkan Bapak Ibu boleh juga mencari untuk baca-baca buku dari tulisan karya Profesor A.Y. Sugeng. Ya, kita terkenalnya panggilannya Prof. Sugeng gitu ya.
Ya, silahkan nanti boleh. Apa itu lagi Paikem Gembrot Edan gitu ya? Pembelajarannya aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, berbobot. Nah, nanti ditambah lagi karya beliau ada berdasi sama berjas. Oke. Tentunya kita juga memiliki dan mengembangkan tentu keterampilan hidup dan karir. Kita mampu fleksibel dan adaptasi. Kemudian inisiatif dan mandiri, interaksi lintas sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kemudian dilengkapi dengan kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini dari keterampilan hidup dan karir. Untuk digital literasi, kita literasi informasi, kemudian literasi media, literasi teknologi, bahkan sampai tentang literasi manusia. Nah, kecakapan hidup ini perlu kita miliki secara bertahap ya tentunya, tetapi pastikan tantangan abad 21 ini kita bisa lalui bersama dengan baik, survive begitu. Nah, tentunya guru di era digital ini bukan hanya gelarnya saja yang menjadi salah satu dasar gitu ya, tetapi secara pribadi Bapak Ibu mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, memahami berbagai budaya, dan bisa berkomunikasi, menguasai e-learning, dan mampu mengendalikan diri sendiri untuk belajar sepanjang hayat. Nah, ini tentunya juga saya mengapresiasi sekali Bapak Ibu yang di saat waktunya me time gitu ya, libur karena tidak ada jam mengajar. Terima kasih sekali sudah bergabung. Ini nanti kita akan bersama sharing ini dan tentunya mau belajar sepanjang hayat. Nah, nanti kita juga akan ada beberapa hal yang akan kita sampaikan terkait PMB begitu. Tentunya Bapak Ibu, kita perlu mengetahui kompetensi guru di sini technological, pedagogical, and content knowledge yang biasa disingkat TPACK. Saya rasa sudah tidak asing ya di telinga Bapak Ibu, bahkan di kehidupan Bapak Ibu guru, dan tentunya sudah berproses untuk menjadi pilihan. Nah, pilihan untuk terus saya menjadi guru bukan sebuah kesalahan gitu misalnya, tetapi yakinkan dalam diri ya ini adalah sebuah perubahan. Nah, guru harus bisa beradaptasi. Saya akan sampaikan di sini ada 3 lingkaran ternyata menjadi 7. Ya. Apa saja yang perlu kita ketahui? Di sini ada yang namanya pertama CK. Saya akan kasih tunjuk warnanya biru muda. Ya, di sini namanya 7 komponen TPACK. Kita lihat warna biru muda ini ya, content knowledge atau CK. Nah, kemudian ada ini PK, pedagogical knowledge. Yang pink, ya tadi warnanya kuning, sekarang yang pink, technological knowledge atau TK. Nah, dari 3 lingkaran ini akan memiliki irisan-irisan. Nah, yang pertama ada di sini yang warnanya hijau, pedagogical content knowledge, PCK, kemudian ada lagi TCK, technological content knowledge, dan yang pink agak tua ini tadi ungu, kemudian ini ada TPK, technological pedagogical knowledge, dan yang tengah warna hijau tua ini technological pedagogical content knowledge atau TPACK. Saya akan jelaskan satu persatu apa dan bagaimana prosedurnya. Nah, pengetahuan pedagogik di sini tentunya Bapak Ibu guru diawali dengan
pemahaman peserta didik. Kalau guru BK ya melakukan NETA assessment, sama ya, guru BK maupun MAPEL semua melakukan proses NETA assessment. Sehingga ranahnya ketika kita paham tentang peserta didik, kita mampu memiliki kemampuan memanajemen kelas. Nah, selanjutnya kita melakukan perencanaan pembelajaran atau perencanaan layanan. Apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Sehingga nantinya diakhiri dengan penilaian kepada peserta didik. Ini pengetahuan pedagogik yang biasa Bapak Ibu lakukan. Tetapi nanti kita akan bersama-sama memahaminya lebih dalam lagi seperti apa proses-prosesnya. Ini masih sama bagaimana Bapak Ibu untuk pedagogical knowledge ini memiliki salah satu strategi. Kalau di BK sendiri berbagai macam teknik-teknik layanan yang bisa dibagikan sehingga menarik begitu. Nah, tentunya dan akhirnya juga kita menjadi paham bagaimana peserta didik belajar, termasuk kebutuhan-kebutuhan apa saja. Ya, NETA assessment, kalau di BK ini ada NETA assessment-nya bisa melalui AKPD, DCM, AUM, atau skala-skala lain yang sebagai untuk mengukur begitu ya kebutuhan dari peserta didik. Kemudian Bapak Ibu akhirnya mampu memanajemen kelas, perencanaan pembelajaran atau layanan, dan diakhiri dengan penilaian peserta didik. Itu tadi dari PK ya. Sekarang kita ke CK, content knowledge. Apa yang dimaksud di sini adalah pengetahuan isi materi konten ya, dari lebih kontekstual materi yang kita share. Topik-topik gitu ya, bahasan-bahasan yang kita share itu kontekstual. Terkait apa? Tentang fakta-fakta utama, konsep, teori, dan prosedur. Gambarannya ini content knowledge di sini tentunya ya berdasarkan dari disiplin ilmu Bapak Ibu. Misalnya ya, kalau di biologi ya bagaimana pengetahuan konsep tentang biologi, teorinya, idenya, kerangka berpikir, prosedur, sampai metode pembuktian dan bukti. Begitu juga dengan mapel yang lain. Nah, untuk BK pun juga sama ya, bagaimana Bapak Ibu nanti pada saat proses memberikan sebuah pengetahuan tentang konsep keBK-an di sini, tahu teorinya, kemudian mampu mengembangkan ide, memiliki kerangka berpikir, tahu prosedur, dan bisa memiliki metode pembuktian dan bukti. Itu gambaran dari CK. Kalau yang TK ini yang menjadi salah satu penguat juga untuk kita. Ya, kalau di zaman dulu masih banyak ceramah. Nah, technological knowledge atau TK di sini pemahaman mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Ini TK ya, ada 3 jabarannya. Teknologi informasi dan komunikasi, Bapak Ibu tentunya sudah sekarang lagi proses mendekati dan beradaptasi. Ada hardware di sini, Bapak Ibu hampir semua yang hadir di sini punya HP, udah HP-nya canggih-canggih gitu ya. Kemudian memiliki laptop itu dan juga komputer gitu. Apa bedanya komputer dengan laptop? Di hadapan saya ini ya ada laptop gitu. Ada juga yang punya komputer itu terdiri dari CPU, kemudian ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, begitu. Ya, silahkan apapun yang Bapak Ibu miliki, ini hardware-nya tentu saja penting. Dan dibarengi dengan software. Software di sini perangkat lunak, ya. Apa saja? Nah, kalau di HP Bapak Ibu tentunya punya aplikasi-aplikasi. Nah, kalau di laptop sendiri itu kan ada Windows ya.
Dan segala aktivitas kita ini tentunya butuh kesemuanya. Saat ini hidup kita berdekatan sekali dengan Indomie telur kornet ya. Internet, wah, Bu Farika sendiri kalau mencari satu kafe yang dituju, Warmindo. Kita lagi ini ya. Indomie telurnya kornet ya Bu. Oke, tetapi tidak lain ketika kita membeli satu perangkat ini, kita perlu yang namanya satu tutorial ya. Saya tidak akan memberikan tutorialnya, semoga nanti ke depannya Bapak Ibu juga bisa bergabung kembali untuk mengikuti webinar-webinar atau workshop-workshop, baik itu penyelenggaranya dari Universitas PGRI Semarang atau VIP nanti, kita boleh adakan untuk workshop, ya pelatihan terkait multimedia. Kemudian dari TCK ini, Technological Content Knowledge, bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua mampu ya penggunaan kontennya itu yang menarik. Tidak hanya menarik sebenarnya, lebih banyak hal yang konten-kontennya sesuai dengan kepakaran dari disiplin ilmu Bapak Ibu semua. Kalau misalnya guru BK, mari kita bersama membuat tayangan-tayangan yang akan kita gunakan dalam klasikal misalnya. Berbagai macam motivasi-motivasi. Nah, begitu juga misalnya guru PAUD bisa mengembangkan konten-konten menarik untuk pembelajaran anak usia dini. Jadi boleh ini ya mengembangkan diri karena juga ada apresiasinya dari misalnya kalau menggunakan YouTube gitu silahkan. Dan tentunya ini juga live YouTube, silahkan nanti jangan lupa untuk ini like, komen, dan subscribe ya, sehingga aktivitas dari Fakultas Ilmu Pendidikan UGRIS ini Bapak Ibu bisa nonton lagi di YouTube-nya. Nah, di sini kita masuk ke PCK, Pedagogical Content Knowledge. Apa itu? Ya, di sini pengetahuan yang mempresentasikan pengetahuan konten dan mengadopsi strategi pedagogis untuk membuat konten atau topik spesifik lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di sini ya, jadi kemampuan nanti Bapak Ibu memiliki satu konten-konten yang dibuat itu sesuai dengan kepakaran atau disiplin ilmu Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kali pembelajaran ini memiliki tujuan. Layanan, guru BK juga memberikan layanan itu juga punya tujuan. Nah, berdasarkan strategi instruksional sesuai untuk mengajar, misalnya pengetahuan tentang strategi subjek, ini lebih spesifik. Nah, pengetahuan yang juga Bapak Ibu perlu kuasai yaitu tentang kurikulum. Pernah ada yang mengatakan, ya, ketika kita mempelajari satu strategi instruksional, tentu dasarnya adalah kurikulum. Nah, di sini untuk apa? Merencanakan, menyusun, dan melakukan refleksi atas pengajaran topik sains tertentu. Nah, ini didasarkan pada pertimbangan pemahaman peserta didik. Nah, tadi kita sudah, misalnya kalau guru BK sendiri mau merencanakan, menyusun, dan juga melakukan refleksi, ini memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, kalau dari Bapak Ibu guru mapel, ini memang sudah sama dengan kurikulum yang diberikan. Tetapi paling tidak, Bapak Ibu juga didasarkan pada pertimbangan pemahaman peserta didik. Sehingga perencanaan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengetahuan penilaian. Nah, ini dari PCK. Kemudian yang tadi TCK,
technological content knowledge, di mana pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran atau layanan secara berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai teknologi yang ada saat ini. Nah, apa saja nanti kita akan telusuri bersama begitu ya. Nah, di sini keterjangkauan teknologi untuk dimanfaatkan pembelajaran atau pada saat pemberian layanan. Kemudian teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran juga atau pemberian layanan. Teknologi dapat mengubah cara guru mengajar atau pemberian layanan. Misalnya yang dulunya hanya ceramah saja gitu ya, bisa dengan hal-hal yang menarik. Memiliki wawasan yang pastinya ke depan gitu ya, berorientasi pada masa depan, kreatif, berpikiran terbuka, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau pemberian layanan. Sehingga Bapak Ibu dapat mengembangkan pembelajaran kolaboratif. Nah, yang selanjutnya di sini juga pedagogical content knowledge, pengetahuan tentang berbagai teknologi, ini sudah kita pelajari, tetapi pada ending akhirnya adalah ini, TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, merupakan pemahaman mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan secara kreatif untuk memenuhi kebutuhan pedagogis dalam menyampaikan konten-konten pendidikan, baik itu sesuai dengan mapel Bapak Ibu atau layanan bimbingan dan konseling, termasuk juga guru-guru PAUD. Nah, pembelajaran dari 4.0 ini kita juga perlu beradaptasi dengan e-learning. Apa itu? Ya, suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada pedagogi. Di sini strategi pendidikan yang membiasakan siswa untuk terlatih fokus pada belajar, bekerja sama, dan mencipta bersama-sama. Keterampilan abad 21 ini mensyaratkan kompetensi pembelajar untuk mampu berkolaborasi dengan individu lainnya. Kompetensi berkolaborasi ini perlu ditanamkan melalui strategi pedagogi atau teman sebaya begitu ya. Cybergogi, strategi pendidikan yang mendorong para pembelajar untuk terlibat dalam lingkungan belajar dalam jaringan, misalnya lingkungan online, ya ini serba terkoneksi. Kini ya tentunya telah menjadi keseharian dari kehidupan para peserta didik. Media komunikasi dan interaksi, suka tidak suka, ya telah beralih dari bentuk fisik ke bentuk maya. Yang terakhir yaitu heutagogi. Ini menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif. Dan peserta didik di sini melayani sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi. Nah, tentunya dari heutagogi ini kita mampu mengeksplorasi, kemudian mampu berkolaborasi, dan mampu menghubungkan dengan berbagai macam hal. Sehingga kita mampu juga berbagi dan pada akhirnya mampu merefleksikan. Dari hal-hal tersebut, nilai tambah dari heutagogi di sini tadi dari pedagogi. Kalau pedagogi tentunya Bapak Ibu ini pendidikan untuk anak
anak. Andragogi ini pendidikan untuk orang dewasa. Kalau sinergogi ini tentunya pendidikan untuk bersinergi. Piragogi di sini ya pendidikan teman sebaya. Kalau cybergogi tentunya pendidikan dunia maya. Nah, terakhir penggabungan dari keseluruhan ini ketika Bapak Ibu dan kita semuanya mampu menggabungkan poin-poin tersebut ya, maka endingnya adalah eutagogi. Nah, dari keseluruhan 5 poin ini ternyata ending akhirnya eutagogi. Kemudian kita akan tahu bahwa perkembangan zaman saat ini, apalagi sempat kita rasakan juga gitu ya, adanya pandemi, tetapi tidak hanya tatap muka, tapi ruang belajar ini tidak terbatas ruang dan waktu gitu ya. Ada tatap muka, ada tatap maya, kemudian ada mandiri dan juga kolaborasi. Nah, Bapak Ibu di proses saat ini kita juga sudah ada tatap muka ya, baik itu di pendidikan sekolah dasar dari PAUD, sekolah dasar sampai menengah, dan di perguruan tinggi juga sudah ada ruang ya, dan tatap maya yang sudah biasa kita lakukan pada saat online sebelumnya. Nah, tentunya juga ada belajar mandiri, nih kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kondisi, kesukaan dan kecepatan belajar dari masing-masing peserta didik. Dan yang keempat ini ada kolaborasi, belajar secara mandiri, kapan saja, di mana saja, bersama narasumber, fasilitator, ya, ada siswa, mahasiswa, asisten, tutor, guru, dan sebagainya. Nah, ini salah satu termasuk proses ruang belajar kita lewat tatap maya dan juga kolaborasi yang kita lakukan hari ini ya. Nah, tentunya ruang belajar zaman now ini ada synchronous learning dan asynchronous learning. Nah, bisa didukung dengan, kalau tatap muka biasanya ada diskusi, demonstrasi, dan praktik. Kalau tatap maya bisa melalui konferensi, saat ini ya menggunakan Zoom, BBB, Big Blue Button, atau Google Meet, dan lain sebagainya. Ya, ada video, audio, maupun web. Kemudian dari kolaborasi selanjutnya, ini mandiri atau personal ya, ada audio, video, animasi, dan simulasi. Dan terakhir, kolaborasi interpersonalnya bisa lewat Melis itu ya, kemudian ada blog Come of Practice ini. Silahkan, ini sepertinya Bapak Ibu dan teman-teman semua sering sekali membuat vlog-vlognya gitu ya. Nah, pada saat kita tahu bahwa ruang belajar ini adalah belajar antara belajar dan mempelajarkan, ini terjadi pada ruang dan waktu yang sama. Seperti saya dengan Bu Farika saat ini sudah face to face, berpusat pada guru dan berpusat pada siswa yang lebih banyak. Di sini pesan dari Mas Mendikbud gitu ya. Kurangi porsi kontinum yang sebelah kiri, di sebelah sini ya. Pendekatan yang lebih berpusat pada guru atau dosen, terutama ceramah. Perbanyak porsi kontinum yang kanan, di mana pendekatan berpusat pada siswa atau mahasiswa. Nah, ini tatap maya belajar di sini antara belajar dan mempelajarkan terjadi pada ruang dan waktu yang sama. Nah, connecting student with global expert ya di sini, practitioner and professor ya. Dan tentunya ada audionya, audio itu suara ya, video ada gambarnya, dan web. Nah, biasa kita menggunakan kalau di UGRIS sendiri ada pada UGRIS. Platform-platform yang lainnya mungkin sekolah-sekolah memiliki. Dan ada mandiri. Nah, di sini
tentunya belajar kapan saja dan di mana saja, ini sesuai dengan kondisi, kecepatan, dan minat belajar dari masing-masing melalui aneka ragam jenis bentuk dan sumber belajar digital. Saat ini juga banyak anak-anak yang bahkan guru-guru juga membuat satu ruang melalui video-video, animasi, bikin game-game, dan seterusnya ini ya. Nah, tetapi memang juga sudah berkembang sekarang dengan hal-hal yang lebih virtual reality. Yang terakhir ini ada kolaboratif interpersonal. Nah, tentunya ada chat room, ya, komunikasi instan antara siswa dengan gurunya gitu ya. Nah, ini. Kemudian ada diskusi forum, kolaborasi proyek, dan seterusnya sampai pada bentuk aktivitas yang memiliki peluang kebersamaan. Nah, di pembelajaran 4.0 ini juga kita ada satu hal yang tentunya di sayap sebelah kiri kita tahu bahwa Smart Campus di sini ini diawali dengan adanya digital classroom, ya, ruang kelas digital. Sekarang kita sudah banyak ya penggunaan ruang digital, kelasnya digital. Saat ini kita juga bersama secara digital ya. Kemudian ada gamification. Nah, silahkan ini terkait gaming. Sudah banyak fasilitas juga. Ada smart teknologi, teknologi pintar, virtual classroom. Nah, ini tentunya ruang kelasnya virtual ya, atau sekarang zamannya dunia maya. Nah, kemudian ada augmented reality, teknologi di sini ini menggabungkan antara dua dimensi. Biasanya digunakan 2 dimensi bisa, 3 dimensi bisa. Kalau Bapak Ibu tahu yang menggunakan kacamata ya, jadi kita berada di satu tempat, dibuat satu room di mana lingkarannya tuh nampak nyata untuk memproyeksikan benda-benda maya, tapi nampak realitas. Banyak sekali yang sudah berkembang ini ketika ada seseorang yang merindukan orang yang telah meninggal, kemudian dia menggunakan teknologi virtual reality, dia menggunakan kacamata khusus di sini, dan dia menciptakan bagaimana dia bisa komunikasi langsung dengan orang-orang yang memang dia sudah mendahului begitu ya. Dan yang terakhir di sini ada artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, kita akan lihat juga 5 kunci pembelajaran di pembelajaran 4.0 ini. 5 kuncinya kita mulai dari yang pertama, learning is personalized. Di sini belajar itu bersifat personal. Kemudian kan masing-masing individu memiliki gaya-gaya belajar yang tidak sama. Maka 5 kunci pembelajarannya kita mampu menguasai bahwa belajar itu bersifat personal. Kemudian pembelajaran ini berbasis kompetensi. Kemudian pembelajaran itu terjadi kapan saja, terus di mana saja. Kemudian yang selanjutnya ada pengalaman belajar, learning experience ini ya. Dan yang terakhir, setiap peserta didik itu memiliki hak ya, hak untuk belajar. Maka ketika 5 kunci pembelajaran ini kita pahami, kita kembangkan dan kita laksanakan, maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, keterampilan baru yang muncul di 2020 ini ya, tahun 2020 ya, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dan sulit. Kemudian berpikir kritis dan analitis. Kreatif, ya Bapak Ibu, kreativitas ini memiliki kreatif ya. Kemudian originalitas dan inisiatif. Kemudian keterampilan berikutnya, kemampuan untuk memanajemen orang. Kemudian kemampuan berkoordinasi dengan orang lain.
kecerdasan emosional, kemampuan menghakimi dan mengambil keputusan, orientasi terhadap pelayanan, kemampuan negosiasi, dan kemampuan fleksibilitas kognitif. Nah, ini ya keterampilan baru yang Bapak, Ibu, dan kita semua perlu kembangkan di dalam diri. Nah, semoga apa yang saya sudah sampaikan ini tentunya bisa bermanfaat. Apapun yang saya sampaikan masih perlu lagi to be continue dengan praktek-praktek nyata. Nah, semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi dengan kegiatan-kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan yang terkait untuk langsung kita praktek pengembangan dari kompetensi Bapak Ibu terkhusus multimedia ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hanya cukup saya sudah bicara ya. Oke. Ibu. Halo Bu Desi. Ini di WA saya ada titipan pertanyaan muncul. Oke, itu mic saya kadang hilang. Oke. Oh, Ibu Dr. Randa Tarsisya Sri Suwarti. Ini Oke. dari FEBS ya. Iya, oke. Oke. Bisa langsung. Ya, ada sebuah pertanyaan dari Bu Tarsisya, Dr. Randa Tarsisya Sri Suwarti MPD dari, kalau tidak salah dari Ugris. Ya dari bahasa Inggris ya, Ibu juga ngeinjang Ibu. Bu mohon diberi contoh dan manfaat cognitive flexibility. Oke. Ini mau dijawab langsung ya? Oke. Saya boleh menyapa dulu apa mau open cam Bu Tarsisya? Rasanya lama ini kita tidak bersua. Oke. Oke ya. Sebentar ini, sebentar ya. Agak error. Oh iya, mohon maaf ditunggu sebentar, ada kendala teknis. Oke, ini juga nanti ada pertanyaan kedua, Bu Fa, Ya. dari pertanyaan titipan ini. Catatannya, kalau guru sudah tua, gitu katanya. Kemudian agak gaptek Bu, bagaimana caranya agar bisa mengikuti perkembangan? Oke, ada dua pertanyaan ya. Oke, saya jawab saja ya Bu Fa. Langsung dijawab Bu Fa? Iya, monggo silahkan Bu. Oke. Kognitif. Oh, salah ketik ya. Oke, Bu Tarsisya. Cognitive flexibility. Oke. Nah, kita lihat tadi terjemahan Bapak Ibu tentunya tadi kan ada TCK ya. Bu Tarsisya? Halo? Ya, selamat pagi, Bu Fenty. Hai pagi, apa kabar? Oh, baik, Ibu yang cantik dan pintar. Selamat Aduh, pagi. iya ini saya juga proses belajar bersama, Ge. Oke, terima kasih sudah Luar bergabung. biasa. Semoga sehat dan bahagia selalu, Ge. Amin, sukses ya Bu Fenty ya, hebat. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh saya menyampaikan dulu, ini kognitif yang flexibility yang Ibu poinkan di Di pendidikan, Ibu.
di Iya. dunia pendidikan itu cognitive flexibility dan juga manfaatnya, Bu, bagi Baik. seorang Dan guru. bagi seorang guru, tentunya Iya. kita juga dosen perlu ini ya, Ibu ya. Oke, banyak ditemukan di sini para lulusan baru ini justru memiliki wawasan dan pengalaman yang sangat minim, Ibu. Nah, itu sebabnya pelajar masa kini itu dibutuhkan yang namanya cognitive flexibility agar mampu menyesuaikan diri, bisa beradaptasi gitu ya, Bu, dengan ragam perubahan global yang sangat cepat dan melalui sebuah proses sehingga dia mencapai kesuksesan. Contohnya ini kalau ditanyakan cognitive flexibility itu sebenarnya apa gitu ya. Ini sebagai kemampuan diri ini mempelajari wawasan baru. Bahkan tidak jarang ini berkaitan dengan ya disiplin ilmunya masing-masing. Yang ya tentunya berseberangan gitu ya dengan basis kompetensi kita sendiri. Lebih lengkapnya ada 5 alasan kenapa kita butuh cognitive flexibility dalam hidup. Ya, tentunya banyak sekali. Apalagi sekarang ini sudah muncul BKM ya. MBKM. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di kampus, tapi kalau di sekolah mungkin Merdeka Belajar. Merdeka gitu. Belajar di sekolah. Sehingga peserta didik, bahkan guru, sebenarnya lulusan dari Universitas PGRI Semarang sudah dibekali dengan berbagai flexibility, termasuk capaian lulusan di Fakultas Ilmu Pendidikan ini sudah adaptif, artinya sudah beradaptasi dengan perubahan. Bu Farika masih ingat capaian lulusan dari 3 prodi BK, VGSD dan PAUD? Mungkin lebih pada BK ya. Kalau BK saya masih ingat salah satunya adalah menjadi pengembang media bimbingan dan konseling. Pengembang media bimbingan dan Kemudian konseling. menjadi trainer outbound. Kemudian kalau sekarang tidak hanya trainer outbound tapi lebih pada trainer. Kemudian satu lagi menjadi guru BK yang iya. profesional gitu ya. Tentunya ini sudah dibekali untuk secara cognitive flexibility-nya tadi. Nah, tentunya 5 alasan pelajar masa kini itu butuh, Ibu. Saya tidak, bahasanya apa ya? Saya sendiri secara pribadi maupun teman-teman yang lain ingin gitu. Ketika kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk eksplor, misalnya dari program studi BK, boleh mengambil program studi di istilahnya mapel di program studi lain atau di kampus lain untuk menambah cognitive flexibility. Jadi dia tuh fleksibel gitu ya. Walaupun dia guru BK, tapi ya mampu tadi bisa jadi mampu juga beradaptasi membuat media yang berbasis tadi khusus konten BK. Guru-guru PAUD misalnya di sini juga ya sudah dibekali. Tetapi tidak lain kami juga menyampaikan bahwa di kampus UGRIS ini sudah ada yang namanya RPL ya Bu Farika ya. Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi misalnya Bapak Ibu guru nih dulu S1-nya psikologi, tapi ternyata sekarang kerjanya jadi guru BK. Mari bergabung bersama di Fakultas Ilmu Pendidikan, boleh mendaftar di RPL. Jadi kedepannya ini kita ada satu yang namanya profesi keberlanjutan begitu, ya. Itu yang bisa saya jawab, Bu Tarsisia. Semoga tercerahkan dan tentunya, Bunda Titi ada raise hand. Gitu Bu Tarsisia. Nanti kalau Ibu juga ingin menambahkan, kita boleh sharing-sharing di sini karena Ibu adalah senior saya di sini, gitu ya. Nah. Gitu? Iya. Mic-nya masih off, Bu? Terima kasih Bu Fenty, luar biasa. Kembali kasih Ibu. Itu ada Bunda Titi nih. Terima kasih Bu Tarsisia. Selanjutnya ada yang raise hand. Masya Allah ini luar biasa. Iya, ini kita apresiasi nih Bunda Titi. Kami apresiasi Bunda Titi. Terima kasih untuk partisipasinya dan semangatnya untuk belajar. Jadi dari Bunda Titi ini adalah
salah satu peserta webinar yang sangat aktif dan rasa ingin tahunya tinggi. Beliau selalu berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan dan sesi diskusi di setiap webinar status doktor Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini Monggo, kalau dapat Bunda apa? Titi. Kalau Iya, ada kalau ada hadiah door prize-nya. atau bahkan giveaway dari panitia. Betul, saya peserta. akan mengusulkan Bunda Titi nanti Iya. jadi juaranya begitu. Ya, Iya. Pak Ketua, Pak Ketua. Kembali kasih. Ya, mohon Monggo, maaf. Bunda. Mohon maaf ini saya tuh mungkin terlalu cerewet ya, jadi selalu banyak tanya gitu. Oh, Bagus, tidak apa-apa, Ibu. Itu kecakapan hidup yang Itu abad 21. Mungkin salah satu contoh dari cognitive flexibility yang tadi Gitu. disampaikan oleh Bu Fenty. Bu. Ya. Mungkin sedikit sharing saja. Saya sebetulnya saya kuliah di UGRIS semester 2 kelas 2C di RPL PG PAUD. Nah, Iya. seperti yang disampaikan Bu Fenty tadi, saya itu sebenarnya analis farmasi gitu, lulusan D3 analis farmasi. Nah, tapi belum sempat bekerja di dunia farmasi justru. Karena setelah menikah saya fokus ke anak-anak saya, kemudian terjun di dunia pendidikan itu setelah anak pertama saya itu usia kelas 3 SD. Nah, ternyata kok kemudian pada akhirnya jatuh cinta dan seterusnya sampai sekarang ini sekitar 10 tahunan lah ya kita berkecimpung di dunia PG PAUD. Kemudian saya mengajar di Pos PAUD Surya Gemilang, Kecamatan Semarang Barat. Nah, ini yang menjadi hambatan buat kami ketika kami adalah dari background-nya ibu rumah tangga. Kebanyakan dari tutor Pos PAUD itu background dari ibu rumah tangga, karena memang Pos PAUD itu kan pengelolaannya di bawah kelurahan atau RW, PKK gitu ya, sebagai awal dari kader begitu. Jadi dari kader yang tiba-tiba harus menjadi pendidik. Nah, ini banyak dari kami ini yang terhambat ketika harus mempelajari kurikulum, mempelajari metode pembelajaran dan lain-lain. Ya mungkin ada beberapa dari kami yang mau untuk berkembang, jadi mungkin akan memiliki kualitas yang jauh lebih baik, tetapi banyak juga dari kami yang ya sudahlah, pokoknya anak-anak datang dikasih melipat, mewarnai, menempel, menyanyi, sudah. Begitu terus monoton. Jadi kadang-kadang metode pembelajaran itu tidak variatif gitu. Nah, ini yang ingin saya dobrak, dalam arti janganlah seperti itu, karena kita harus berkembang gitu. Kita harus tetap menjadi pembelajar sejati dan harus belajar dari banyak orang, dari siapa saja gitu. Kadang-kadang kita kan suka takut juga dengan ngeper ya sama guru-guru TK yang profesional. Karena kita sadar diri gitu kan. Termasuk kemampuan untuk digitalnya ini banyak di antara kami itu yang terhambat di sisi IT. Pertama mungkin tidak punya fasilitas, yang kedua juga tidak punya kemauan untuk belajar. Jadi kadang-kadang andalkan. Nyuwun sewu, dalam pelaksanaan bantuan operasional misalnya, penyelesaian SPC itu kan kadang-kadang masih suka menggantungkan ke teman untuk membantu. Jadi ada banyak kurang di kami ini yang gimana nggih caranya supaya teman-teman termotivasi. Seperti misalnya aplikasi Dapodik, saya pun sampai mengumpulkan teman, ayo kita belajar step by step, enggak apa-apa, dari mau buka laptop dulu, gimana ngekliknya satu-satu seperti itu. Tapi ternyata juga agak susah. Nah, ini mohon saran bagaimana supaya kita bisa belajar bersama, terus ya jadi pembelajar sejati itu. Terima kasih. Terima kasih nih Bu. Iya. Monggo Bu. Terima kasih Bunda Titi. Jadi Bu Fenty, mungkin saya bantu simpulkan dari pertanyaan dari Bunda Titi ini, bagaimana kita memotivasi untuk mungkin relate dengan titipan pertanyaan yang Bu kedua Fenty tadi, yang dari WA tadi ya. Itu terkait dengan bagaimana kita memotivasi untuk para guru, entah itu guru TK, guru SD atau guru yang lain yang mungkin sudah senior atau mungkin masih muda, tetapi beliau-beliaunya masih ya belum tersadarkan untuk ayo belajar tentang digital begitu. Gitu Bu Fenty. Oke, terima kasih Bu Fatrik. Thank you banget ini Bunda Titi. Tadi menyangkut juga saya ada pertanyaan titipan ini ya. Kalau gurunya sudah tua dan gaptek, bagaimana cara agar bisa mengikuti perkembangan?
Jawabannya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama pelan-pelan. Lagunya ada. Pelan-pelan Pelan-pelan saja. Oke. Ya, pelan-pelan saja, yang penting kita mau belajar ya, mengikuti perkembangan dengan komunitas. Nah, Bapak Ibu ini termasuk Bu Titi ini keberkahan juga mau belajar. Jadi terima kasih juga, nanti terus di-share ke yang lain. Karena dengan kita mendapatkan referensi-referensi, maka kita mau berkembang. Ibu dan Bapak semua yang termasuk guru-guru PAUD dimanapun berada harus ingat ya, yang penting itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengajak anak didik kita bermain, happy gitu ya. Di PAUD ini perlu dikembangkan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengembangkan video-video yang ada. Sekarang sudah ada durasi pendek gitu ya, contoh-contohnya. Kemudian tentunya Ibu Bapak itu walaupun dari kader, dulu dari pos PAUD, sudah terpanggil intinya. Niatkan bahwa ini bagian dari ibadah itu, karena segala apapun kalau dijalankan dengan ibadah nanti penuh berkah hidupnya. Sambil menjadi ibu rumah tangga yang baik, mamah yang baik, istri yang soleha gitu ya. Termasuk ini ada panda-panda ya, ikut ya, ada bunda, ada panda gitu ya. Ini yang penting Bapak Ibu mau belajar dulu. Pelan-pelan ya, nanti Bapak Ibu kalau senang akan berlanjut. Soal kapan itu saya nyantolnya misalnya, kapan ya Bu saya bisa bikin vlog, kapan ya Bu saya bikin pembelajaran PAUD yang menyenangkan. Nah, pelan-pelan mengikuti prosesnya. Kami pun di Universitas PGRI Semarang semuanya pastinya juga basicnya belajar semua. Ya, katanya tuh barang ketok iso disinaoni kayak gitu. Ya. Bu Fa tahu ya artinya ya. Betul. Saya memaknai itu sebagai salah satu bahwa segala sesuatu yang bisa saya lihat itu bisa saya pelajari. Tidak ada batasan usia. Ya, kalau kita melihat anak kita sendiri misalnya, anak bapak dan ibu ya, saya masih single soalnya. Ketika kita lihat HP, kita lambat gitu, mencet apa dulu. Tapi ketika anak usia menau, ya, yang jenis keluaran dari Z atau Alpha, itu langsung pegang HP, tahu bukanya, tahu bagaimana mendownload aplikasi dan menggunakannya. Kecanggihan itu memang proses belajar ya, tentunya Bapak Ibu jangan minder ya, jangan takut, usia tidak akan menghalangi kita untuk proses terus belajar gitu. Dan buat Bu Titi, ini Bunda Titi, nanti kalau misalnya ada lagi kegiatan bentuk-bentuk workshop, bentuk-bentuk saya akan share untuk kayak laporan-laporan kayak gitu khusus untuk guru-guru PAUD, nanti akan saya share juga ke Bunda Ira gitu ya, dan Bapak Ibu dosen PAUD juga, nanti kita bisa kolaborasi. Tentunya membuat lebih mudah tutorial agar tidak merasa takut dengan namanya laptop atau teman-temannya begitu ya, perangkat-perangkatnya. Gitu Bunda Titi, semoga tercerahkan. Terima kasih untuk dedikasinya terus menjadi Bunda PAUD ini ya. Ya, terima kasih Bu Fenty. Kita lanjutkan ke pertanyaan Boleh. berikutnya. Begitu ya Bunda Titi ya. Tetap semangat untuk belajar dan kalau misal belum mampu, cepat ya kita. Pelan-pelan saja. Oke, Mas Admin mungkin bisa dibukakan ada pertanyaan Pertanyaannya? dari Pak Ari Sindu Pramono. Wah, Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya sebagai guru BK di era digital marak sekali siswa membawa HP. Nah, sedangkan di sekolah dilarang saat jam sekolah. Bagaimana saya menyampaikan kepada pihak sekolah agar memahami tentang pembelajaran di era digital saat ini? Iya ya, bingung ya Bu ya. Dulu tuh nggak ada peraturan kalau siswa tidak boleh membawa HP saat ada di lingkungan sekolah, tapi sekarang habis pandemi, pembelajaran online, akhirnya mau nggak mau siswa itu harus bawa HP. Iya, gitu. Oke, thank you banget ini Pak Ari Sindu Pramono. Ini berarti
sebagai guru BK, beliau semua ini guru BK ini ya, Iya. tentunya. Tapi dari guru BK mana saya boleh juga berkenalan gitu ya. Nanti boleh di chat kalau Bapak berkenan gitu. Siapa tahu kita bisa mencari satu mitra gitu untuk bisa sharing. Nah, ya tentunya Bapak Ari Sindu dan Bapak Guru BK dimanapun berada, ini perlu kita sampaikan kepada lembaga bahwa kebutuhan anak-anak ini yang membutuhkan perangkat sebagai media perangkat untuk pembelajaran. Secara bijaksana tentunya pihak lembaga akan mempertimbangkannya dengan bijak. Ya, ini dari SMK Negeri 1 Sumber, Kabupaten Rembang. Alumni IKIP GRI Semarang 2012. Oke, salam dari Rembang gitu ya. Oh, saya dari Rembang, Mbak. Oh, Iya. Bu Farika juga dari Rembang. Iya, saya ini. juga dari Rembang. Ini Bu SMK Farika tahu nih, Negeri 1 SMK Negeri 1 Sumber. SMK Negeri 1 Sumber. Kebetulan ketika saya mulai berpindah dari Rembang, SMK ini baru dirintis, Bu. Oke. Ya, terima kasih sekali. Jadi, pastikan Bapak dulu tadi ya, Bapak Ari lah panggilannya, Bapak Ari boleh berkenan berdiskusi dengan lembaga bagaimana Bapak bisa menyampaikan kebutuhan gitu ya dari perangkat untuk pembelajaran. Ya, tentunya jika pihak sekolah ada dua alternatif nih, kalau posisinya saya sebagai pihak lembaga gitu ya. Ada yang biasanya menyetujui. Kalau beberapa SMP, karena saya kemarin ikut satu praktek dosen mengajar, guru juga mengajar gitu ya. Saya berkolaborasi dengan satu guru SMP. Nah, di sana ketika saya akan memberikan layanan, ada loker-loker khusus HP. Saya ditanya, apakah Bu Fenty membutuhkan perangkat anak-anak untuk menggunakan HP? Saya jawab, tidak. Maka HP diletakkan pada loker mereka masing-masing. Ada satu tempat HP begitu ya di depan. Jadi meja guru, kemudian di belakangnya ada loker-loker kecil. Seperti saat kita kalau ke bandara itu mau ngecas HP, itu ada kotak-kotaknya sesuai dengan nama mereka masing-masing. Tetapi ketika kami menggunakan misalnya, ya saya menggunakan karena nanti untuk misalnya diskusi berbasis untuk praktek pembuatan kuis-kuis gitu ya, karena biasa menggunakan Quizzes atau aplikasi lain gitu, ini boleh digunakan. Nah, seperti itu Pak Ari, semoga tercerahkan gitu ya, dan tentunya dengan penuh bijaksana kita juga bisa menyampaikan, dan ya, tentunya semoga sekolah-sekolahnya ya nggak hanya sekolah Pak Ari, tapi semua sekolah bisa memanfaatkannya dengan baik dan tetap dipantau. Karena bisa saja mereka bukan mengikuti materinya kita atau bahkan tugas dari kita, malah larinya main game, Media sosial, ya. media sosial dan seterusnya. Itu Bu Farika yang bisa saya sharingkan. Semoga Pak Ari juga tetap semangat ya. Iya, demikian Pak Ari. Mungkin atau seperti ini, kalau misalnya masih dibutuhkan digital, oke. Anak-anak gimana Bu? Kalau saya punya cara pandang seperti ini Bu Fenty, tetap boleh bawa HP di Bu Fenty itu, tapi pembelajarannya anak-anak itu mungkin bisa diarahkan ke smart class kalau misal ada, Ya. atau ke ruang TIK, difasilitasi yang ada, kemudian kita berikan fasilitas untuk mereka bisa mengakses sumber belajar dari internet gitu ya, tapi dengan tidak mengakses media sosial. Tapi kekhawatiran dari pihak sekolah terkait dengan perangkat kerasnya, tetapi sosial media yang ada di dalamnya, begitu mungkin ya. Gitu. Begitu Pak Ari. Monggo silahkan kalau misalnya masih ada diskusi dari Bapak Ibu peserta. Ya, kita masih
waktu kurang lebih berapa? Eh 10.41 sekarang ya. iya, 10.4 jam. Masih ada waktu kurang lebih masih 15 menit lagi untuk sesi diskusinya. Apabila ada pertanyaan. Bu Fenty, saya Iya. punya pengalaman cukup mengesankan Iya. ketika masih usia SMA mungkin waktu itu. SMA atau awal-awal kuliah. Saya mendapatkan informasi bahwa waktu itu ada tes kepala sekolah begitu ya. Nah, guru saya waktu SD, beliau ikut tes kepala sekolah itu. Dan kebetulan tesnya, salah satu tesnya adalah mengoperasikan laptop. Ya, mengoperasikan laptop. Beliau itu tidak tahu bagaimana cara membuka laptop. Membuka, khawatir kalau misalnya rusak gitu kan. Akhirnya itu laptop dibiarkan saja dan beliau malah jadi terkena serangan stroke di situ. Setelah itu malah jadi sakit. Nah, mungkin ini yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru ataupun para peserta webinar. Kenapa kita perlu tetap melek teknologi meskipun tadi yang ditanyakan dari WA dan Bunda Titik tidak mudah untuk mengajarkan atau mengajak mereka yang belum paham tentang digital belajar tentang hal-hal dengan digitalisasi. Itu Bu, mungkin bisa memotivasi tadi. Iya. Gitu. Dan tentunya ini juga tidak jauh ya, kita punya zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya HP kentang ya, sekarang sudah Android, bentuknya yang sudah digital, yang udah keren-keren gitu. Mengoperasikannya kemungkinan besar banyak yang perlu cara muternya bagaimana, ketika touchscreen juga. Ya, tentunya ada niatan dulu di dalam diri bahwa yakinkan bahwa saya yakin saya bisa dan saya mampu. Dan yang mau membelajarkan itu mendampingi juga harus sabar. Nyebar godong koro, sabar, sawentoro gitu ya. Bu Fenty ini pinter juga pariannya ya. Saya nggak bisa jawab ini Bu kalau parian. Jadi tetap kita yang mendampingi orang tua kita begitu ya. Ya harus tetap bersabar. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya yang paling tidak dikuasai terlebih dahulu, ya pastinya PowerPoint dulu lah ya yang paling mudah. Nah, ini nanti kita juga bisa ngajak beberapa partner juga, teman-teman dosen nanti terkait perkembangan atau pelatihan multimedia gitu ya. Ya semoga Bu Farika juga bisa terus bersabar ketika mendampingi para senior-senior gitu ya, atau bahkan orang tua kita yang perlu pendampingan secara khusus dalam melek teknologi ini. Ya sangat disayangkan ketika sampai tadi ada serangan-serangan. Ya semoga Bapak Ibu jangan takut berhadapan dengan apa yang ada di depan kita. Laptop jangan ditakutin, komputer juga jangan ditakutin. Ya takutlah tentang bagaimana kita takut untuk berbuat jahat dan ya malu akan akibat perbuatan jahat. Ya sama takut akan Tuhan ya gitu. Untuk barang-barang nyata ini masih bisa kita pelajari bareng-bareng. Itu Bu Farika dan Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih Bu Fenty. Sepertinya ada pertanyaan. Wow, atau ada chat panjang di... nih. Dari Bapak Suwardi SPD. Ini tadi yang dari SMK Negeri 3 Kendal ya Bapak ya. Oke. Oke. Salam kenal, Ge. Salam Pak kenal Suwardi. Bapak. Alumni kita ada yang ngajar di situ loh Bu. Oh ya, siapa ya? Ibu Fitri Nur Aini angkatan 2012 kalau tidak salah ya. Oke. Bisa saya baca dulu. Jadi tidak kita pungut pembelajaran. Iya itu. Ini Bu Fa boleh dibacakan? Iya, nggak apa-apa. Ini. Oke, mohon izin. Ini. Hai Pak Suwardi. Halo. Oh ini Bapak Suwardi. Salam ya, kenal. Salam kenal Bapak. Kalau boleh tahu ini Pak Suwardi guru apa nih? Matematik. Salam matematika. GeoGebra nih ya. Saya masih ibu dulu. Oh serius? Iya. Saya.
Iya, Oh masih iya awet iya muda. iya. Oh semester 1 ya. Oke. Dulu Itu waktu kita lama jumpa di sekali. semester. Oke, yang terus kalau kuliahnya di lantai paling tinggi ya. Terima Itu, kasih betul, betul. sekali masih mengingat gitu ya. Nah, ya oke ini langsung saya jawab saja ya Bu Farika ya. Iya. Oke, ini tidak kita pungkiri pembelajaran sekarang sangat terbantu dengan handphone. Karena kondisi pembelajaran beberapa waktu lalu yang terfokus ke PJJ. Ya, selain berdampak positif, ternyata handphone yang dimiliki siswa berdampak buruk dengan maraknya aplikasi game. Tidak kita pungkiri, terkadang bermain game bisa membangun kreativitas siswa. Selain itu, sebagai guru dan orang tua, saya melihat game yang dimainkan anak cenderung menyita waktu anak berdampak buruk serta psikologis berkaitan dengan sikap, cara berbicara tidak terkontrol. Nah, pertanyaannya bagaimana solusi pemerintah? Oke, dalam menyikapi pengaruh game untuk pembelajaran. Yang pertama saya sampaikan ini karena melalui live YouTube gitu ya, nanti akan di-share langsung juga. Semoga para pemangku kepentingan begitu ya, terkhusus baik itu dari bidang IT, Mas Menteri nih ya, nanti bisa memberikan solusinya. Tetapi dari kita sebagai pendidik, nah, tentunya juga harus bijaksana, bijak sini dulu ya, baru bijaksana, bijak sini. Nah tentunya Pak Suwardi ini juga sudah memiliki trik-trik. Nah boleh saya sharing, selama ini yang Pak Suwardi lakukan, sudah punya anak Pak Suwardi? Sudah, Bu. Wah sudah. Ini bagaimana Pak Suwardi nih? Boleh saling parentingnya nih. Udah 3 ya. Wah, bagaimana cara Pak Suwardi sendiri sebagai orang tua memberikan satu batasan lah ya bahasanya. Caranya bagaimana nih dari Pak Suwardi sebagai orang tua? Nanti saya sebagai pendidik. Oke, kalau dari orang tua, saya pakai aplikasi Family Link, Bu. Aplikasi? Family Link. Family. Good. Boleh itu jadi satu Ya, catatan jadi kita ya. batasi penggunaan nih, guna waktunya. Jadi misalnya gimana untuk 15 menit gitu. Tetapi ternyata anak kita itu lebih pintar gitu. Artinya bisa ambil HP orang tua, ada kode verifikasi untuk membuka kembali itu yang sangat kita kecolongannya seperti itu gitu. Oke, ya. Satu hal yang Bapak sudah lakukan itu the best banget ya, Bu Fa. Tetapi tetap aja masih bisa kecolongan. Ini kan anak-anak zaman now ya. Kalau saya masih milenial, Bu Farika masih milenial. Sekarang sudah Z sama Alpha ini. Alphanya aja udah jago-jago ini, ya. Tapi tentunya kita sebagai orang tua pertama, kita kan nggak bisa ya pemangku kepentingan kita paksakan membuat aturan, sedangkan yang mengendalikan putra-putri adalah orang tua sendiri gitu. Maka kita mari bekerja sama dari kejujuran yang kita latihkan juga kepada anak-anak kita, keterbukaan, adanya komunikasi. Sebenarnya bukan larangan ya, misalnya kurangilah kata nggak boleh sama jangan. Bagaimana caranya? Tentunya bahasanya adalah bahasa pengertian, bahasa penjelasan. Karena anak zaman sekarang butuh yang namanya penjelasan. Kalau zamannya saya ya bisa jadi kalau Fenty, kalau main api tangannya kebakar ya udah saya pergi gitu nggak main api. Tapi anak now gitu ya tidak bisa hanya sekata 2 kata seperti itu. Butuh penjelasan. Adek kalau main api nanti tangannya kebakar. Kalau kebakar, maka akan luka, begitu. Tetapi juga jangan diiringi dengan nanti kalau luka akan dibawa ke rumah sakit. Nanti mereka malah takut ya, takut dengan momok yang sebut orang-orangnya misalnya nanti disuntik Pak Dokter dan seterusnya. Nah, itu kata-kata yang harus dihindari. Jadi bahasa pengertian di sini adalah penjelasan. Adek main HP, Bapak perkenankan, Ibu perkenankan.
ya, tetapi ada batas waktu. Dikasih tahu waktunya kapan. Nah, tadi Bapak sudah menentukan 15 menit. Nah, privasi untuk HP dari Bapak Ibu juga diletakkan di tempat yang mereka tidak bisa jangkau. Dan itu privasi dari Bapak Ibu sendiri. Misalnya Bapak Ibu punya laci, lacinya dikunci, nah seperti itu. Ya seperti Bapak atau Ibu yang lain ya, ketika suami istri ingin mengecek HP-nya, ditanyakan dulu kan ya, ada password tapi masih bisa buka. Nah ini kecanggihan dari anak-anak sekarang, ada tutorial cara membuka password di HP. Nah kita tidak mengabaikan sebuah kata kecolongan ya, tetapi kecerdasan mereka bisa saja kita harus beruntung kita punya anak-anak cerdas gitu. Ya, ketika dia aktif ya memang masanya memang aktif gitu. Nah, kalau dari pendidik sendiri tentunya kita di sekolah kalau guru BK nih bisa beri layanan informasi, basicnya adalah tujuan pemahaman, misalnya pemahaman tadi bahaya dan dampak penggunaan gadget. Dengan tekniknya atau model satu pendekatannya, misalnya pakai modeling simbolik. Sekarang banyak video-video yang bukan untuk menakut-nakuti ya, tetapi menjadi gambaran kepada peserta didik kita tentang bahaya dari penggunaan dari dunia maya misalnya, atau tadi gaming. Kalau di kampus UGRI sendiri, kami sudah memfasilitasi bagi mahasiswa-mahasiswi atau SMA begitu, kami ada kompetensi dari misalnya ada kegiatan game-games gitu dari Fakultas Teknik. Nah, itu dari Pak Suwardi yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu juga nih yang sudah tadi dapat aplikasi Family tadi ya bisa dikembangkan juga. Dan kalau dari pemerintah sendiri semoga Bapak Ibu pemangku kebijakan menonton live YouTube ini sehingga juga bisa memunculkan tips dan trik sikap-sikap beliau dalam membentengi generasi sekarang gitu gimana. Tetapi tentunya dari kampus Universitas PGRI Semarang juga pembelajarannya ada sebagian yang blended gitu ya, ada yang luring dan daring. Ya, ini open camp. Ya bisa saja mereka terlelap tidur, kita nggak tahu. Tapi kalau terkait game, karena mahasiswa tentunya mereka mengakui bisa memanajemen waktu. Nah kalau anak-anak usia SMA dan sampai TK begitu ya, mereka tetap yang memberikan arahan, mendampingi adalah Bapak Ibu, orang tua dan guru di sekolah. Itu semoga menjadi berkah nih. Ini ilmu yang dari Pak Suwardi. Terima kasih Pak Suwardi. Terima kasih Bapak. Mic-nya masih off. Sama-sama, Wow, Ibu. ada. Iya. Iya. Ada yang raise hand? Ada Wulandari. Bu Wulandari. Boleh open Ya. kameranya. Mungkin boleh on cam. Izinkan untuk on mic juga. Ya. Jadi kalau bermain game itu memang ini ya Bu, apa ya, dua mata pisau kalau saya bilang. Salah satu hal positifnya adalah memang bisa merangsang kreativitas, tetapi juga tidak dipungkiri bahwa ada banyak side effect-nya. Dan yang sedikit membuat sedih itu ada beberapa kasus yang gangguan kesehatan mental gara-gara adiksi game online ya Bu ya? Ada. Itu udah over, bahkan Iya. ada beberapa yang stroke Bu Pak. Ya ini sampai dia juga memunculkan dampak-dampak misalnya karena kuota habis, dia bisa melakukan anarkis, dia bahkan memegang satu ya kekerasan lah begitu terhadap kakeknya begitu, dan ini sangat disayangkan begitu. Iya betul. Jadi ada apa ya, bagaimana kontrol emosi anak yang kecanduan game bisa cenderung jadi lebih agresif. Selamat pagi Bu.
Oh Selamat iya, pagi. selamat pagi Bu Ulan. Iya, selamat pagi. Nah, saya hanya ingin share juga tentang pembelajaran memakai alat multimedia ya, komputer, laptop, atau handphone. Saya sangat senang malah Ibu. Waktu kemarin itu, waktu masih pandemi ya, waktu pandemi itu saya mengajarkan anak-anak untuk menggambar menggunakan laptop ya, paintbrush. Nah, ternyata mereka sangat pandai sekali. Dalam arti saya hanya mengajarkan bentuk lingkaran atau bentuk hanya mengajarkan itu. Saya tidak memberi contoh. Contoh yuk kita bikin pantai yuk. Coba anak-anak ingat-ingat. Pernah nggak lihat pantai? Saya memperlihatkan gambar pantai dulu. Setelah itu saya hanya mengajarkan bentuk lingkaran atau persegi atau apa. Ternyata mereka sangat pandai sekali dan jauh di luar pemikiran saya. Hanya gunung tuh ya segitiga saja seperti dulu itu. Nah, ya ternyata tentunya orang tua sangat berperan ya Bu dalam hal ini seperti itu. Jadi saya sangat dilanjutkan saja menurut saya untuk pembelajaran pakai multimedia, handphone atau apa itu malah saya sangat setuju sekali dengan pendampingan tentunya. Nah seperti itu dengan saya ikut ini tadi webinar ini tadi saya semakin menguatkan saya bahwa handphone atau laptop atau apa diciptakan itu bukan untuk hal-hal yang buruk ya kalau untuk anak-anak sekolah. Kebetulan saya ngajar PAUD. Oke, Saya Bunda sangat setuju Kusuma sekali. ya. Thank you banget ini. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Bunda Wulan dari Kusuma atas partisipasinya. Ternyata juga ada manfaatnya pembelajaran digital gitu ya Bu ya. Anak-anak sekarang jauh adaptif dengan dunia digital gitu. Bahkan happy banget mereka menciptakan sesuatu ya ini. Menciptakan sesuatu kreativitas dari aplikasi-aplikasi. Sangat kreatif dan Bapak Ibu mungkin perlu kami sampaikan kalau misalnya Bapak Ibu tertarik dengan animasi, pembuatan animasi itu mungkin tidak harus menginstal sebuah perangkat yang terlalu berat, tapi bisa memanfaatkan media PowerPoint yang pasti di laptop atau komputer Bapak Ibu itu ada. Nanti kalau misalnya tertarik untuk bisa ikut bergabung berlatihnya, kami kebetulan di sini juga ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengembangan media begitu. Nah, begitu Bu Fenty, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Kembali kasih Bu Fa, sudah senang sekali ditemani dengan Ibu kita hari ini kontras ya, Blackpink. Salah. Ya, tidak terasa sudah 2 jam. Nah Bapak Ibu, untuk hari ini kita belajar tentang pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru untuk memenuhi tuntutan di era digital. Izinkan saya membacakan sebuah simpulan atau menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini terkait dengan berbagai macam kompetensi yang memang perlu dimiliki oleh guru ataupun calon guru di era digital. Akan tetapi kita harus tetap bisa menggunakan media digital itu secara bijak. Begitu, dan jangan pernah berhenti belajar. Kita harus belajar sepanjang hayat dan tetap memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, baik apa yang sudah ada pada diri kita maupun apa yang sudah ada di sekitar kita. Tidak usah takut dengan perkembangan zaman, kita hanya perlu mengikutinya saja tanpa harus memaksakan. Kalau misalnya bisa jalannya pelan-pelan, ya pelan-pelan saja. Kalau misalnya Anda bisa berlari, silahkan untuk bisa berlari. Demikian, kemudian kami informasikan lagi Bapak Ibu peserta webinar, jangan lupa untuk bisa mengikuti webinar seri-seri berikutnya. Besok pagi, insya Allah akan ada webinar lagi dengan narasumber yang berbeda. Insya Allah nanti dipandu atau ditemani Dr. Lina. Nah, nanti ini akan berbicara tentang literasi digital di dunia sekolah dasar. Menarik sekali karena memang SD itu kalau misal saya bilang ini sebagai sebuah pondasi. Seperti halnya membangun sebuah rumah, SD itu ada di bagian pondasinya. Bagaimana kita mengajarkan mereka tentang literasi itu ada di
usia-usia awal begitu. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekali lagi kami ucapkan dan mohon maaf bila ada yang bertanya sebentar. Nanti share link presentasinya. Oh, presensi. Oke, link presensi. Monggo Bapak Ibu yang belum presensi bisa mengisi presensi. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan materi nanti akan di-share juga link materinya. Baik, kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku moderator, mohon maaf, dan juga narasumber mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Oh iya, belum difoto. Mohon Bapak Ibu untuk dokumentasi kami mohon berkenan untuk bisa on cam dan berikan senyum paling manis untuk hari ini untuk narasumber kita yang sangat manis, Pak Aji. Saya sambil menyapa Pak Aji. Monggo. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah? Ada 4, oke. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara webinar 100 Dr. Upgris Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Desnatalis ke-41 Universitas PGRI Semarang. Dengan tema hari ini, pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru untuk memenuhi tuntutan di era digital. Kami akhiri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.